Hey Imbing, pada episode 3, sudah kita bahas mengenai sumber-sumber biografi Pythagoras. Dan pada video kali ini, kita akan mencoba mengulik lebih jauh lagi tentang Pythagoras. Mau tahu kisah selengkapnya? Yuk simak sampai selesai. Herodotos, Isokrates, dan penulis-penulis awal lainnya sepakat bahwa Pythagoras adalah anak Mnesarkos, dan menurut mereka Pythagoras dilahirkan di Pulau Samos di Kepulauan Aegea Timur. Nama Pythagoras membuatnya dikait-kaitkan dengan imam agung wanita atau dikenal dengan sebutan Pythia. Aristippus dari Kirene menjelaskan namanya dengan berkata, ia menuturkan kebenaran seperti Pythia. Sementara itu, sumber yang disusun belakangan menyatakan bahwa nama ibu Pythagoras adalah Pythais. Filosof Neoplatonis yang bernama Iamblichos menceritakan kisah Pythia yang meramalkan kepada ibu Pythagoras yang sedang mengandung. Pythia meramalkan bahwa ibu Pythagoras akan melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan, bijaksana, dan berguna bagi umat manusia. Pada masa ketika Pythagoras tumbuh besar, Samos merupakan pusat kebudayaan yang dikenal akan teknik arsitekturnya yang maju. Selain teknik arsitekturnya yang maju, Samos juga terkenal akan budaya berpestanya yang liar. Pada zaman itu juga, Samos merupakan pusat perdagangan di Kepulauan Aegea, dan para pedagang membawa barang-barang dari kawasan Asia Barat ke pulau tersebut. Menurut Christian L. Jos Gaugier, para pedagang hampir pasti juga ikut membawa gagasan-gagasan dan tradisi-tradisi dari Asia Barat. Masa-masa awal Pythagoras juga beriringan dengan perkembangan filsafat alam di daerah Ionia. Pythagoras hidup sezaman dengan filsuf Anaximander, Anaximenes, dan sejarawan Hekataios. Ketiga orang ini tinggal di kota Miletos yang terletak di daratan Anatolia. Menurut tradisi lisan, Pythagoras mengenyam pendidikannya di kawasan Timur Dekat. Timur Dekat merupakan istilah yang sering digunakan oleh arkeolog dan sejarawan untuk merujuk kawasan Asia Barat. Sejarawan pada zaman modern telah menunjukkan bahwa budaya Yunani arkais sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya di Timur Dekat. Seperti pemikir-pemikir penting lainnya di Yunani kuno, Pythagoras konon pernah berguru di Mesir. Keterangan ini sudah diterima sebagai sebuah fakta sejak masa Isokrates pada abad ke-4 sebelum Masehi. Hal ini selaras dengan yang ditulis seorang penulis yang bernama Antifon, yang mungkin hidup pada zaman Helenistik. Antifon mengklaim dalam karyanya yang kini sudah hilang ditelan zaman tentang orang-orang dengan kemampuan luar biasa, bahwa Pythagoras belajar bahasa Mesir dari Firaun Amasis II. Sumber ini juga mengklaim bahwa Pythagoras pernah berguru dengan imam-imam Mesir di Diospolis, dan Pythagoras adalah satu-satunya orang asing yang diperbolehkan ikut serta dalam ibadah mereka. Sementara itu, teolog Kristen Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa Pythagoras adalah murid Sochas, seorang nabi agung Mesir. Sementara Plato adalah murid Secnufis dari Heliopolis. Beberapa penulis kuno mengklaim bahwa Pythagoras belajar ilmu geometri dan doktrin metempsikosis dari Mesir. Namun, penulis-penulis kuno lainnya mengklaim bahwa Pythagoras mempelajari ilmu-ilmu ini dari para Majus di Persia, atau bahkan dari Zarathustra sendiri. Diogenes Laertius menegaskan bahwa Pythagoras belakangan mengunjungi Pulau Kreta dan di sana ia mendatangi Gua Ida bersama Epimenides. Pythagoras juga konon belajar aritmatika dari orang-orang Fenisia. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Pythagoras dilaporkan juga menimba ilmu dari orang Yahudi. Di sisi lain,
Seorang penulis yang bernama Antonios Diogenes pada abad kedua sebelum Masehi melaporkan bahwa Pythagoras menemukan ilmu-ilmu ini sendiri dengan menggunakan metode penafsiran mimpi. Tokoh sofisme dari abad ketiga Masehi yang bernama Philostratus bahkan mengklaim bahwa Pythagoras tidak hanya pernah berguru di Mesir, tetapi juga di India. Selain itu, Iamblicho semakin menambah jumlah tempat yang mungkin pernah disinggahi Pythagoras dengan mengklaim bahwa Pythagoras pernah belajar dari bangsa Kald dan Iberia. Sampai bertemu kembali di Jejak Pythagoras episode selanjutnya.